Film ini dimulai dengan memperlihatkan mantan agen pasukan khusus yang bernama Brian, yang mana dia sekarang tinggal sendirian setelah bercerai dengan istrinya. Untuk anaknya sendiri, dia memiliki seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh ayah barunya. Kemudian dia terlihat mendatangi toko elektronik untuk membeli sebuah DVD dan membungkusnya dengan kotak kado, dengan tujuan untuk diberikan kepada putri tercintanya yang sekarang sedang merayakan ulang tahun. Setelah dia tiba di pesta ulang tahun anaknya, di situ juga dia bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore, di mana si Lenore ini sekarang sudah menikah lagi dengan seorang pria yang cukup kaya. Tak lama kemudian datanglah putri kesayangannya yang bernama Kim. That's my girl. Just wanted to give Kim a present. We're letting the kids have their own space. You can have the others. Di tempat itu juga si ayah tirinya datang ke sana dan memberikan sebuah kado berupa seekor kuda, dan nampaknya di situ Kim terlihat lebih senang dengan hadiah tersebut. Ketika malam tiba, di sana datanglah sahabat Brian ke rumahnya, yang mana mereka cukup perhatian dan memilih untuk menghabiskan waktu malam ini di rumahnya. Come on, guys, you know why I'm here. Yeah, we can dig if you want us to dig. Well, it's not like I didn't call to remind you, Is my Kimmy 17? Whoa. 70. Sleep over yet? Well, let's say we're working on it. I promised her I would never miss a birthday. Yeah. Di tengah perbincangan mereka, ada salah satu teman Brian yang mengatakan bahwa dia kekurangan satu orang di dalam timnya, dan sedikit informasi bahwa dia ini merupakan seorang bodyguard artis yang cukup terkenal, dan karena di timnya kekurangan personil, dia pun mengajak Brian untuk bergabung bersamanya. Wow. Good night, guys. Yeah. Singkat cerita, kini Brian terlihat sudah berada di lokasi tersebut, yang mana dia ditugaskan untuk menjaga seorang artis yang akan mengisi acara di sebuah tempat. Okay. Nice to meet you, Brian Mills. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari anaknya yang mengajak Brian makan siang di warung Padang. Lunch tomorrow. Sure. Sementara itu, ketika acaranya selesai, terjadilah sebuah insiden di mana pagar pembatas penonton kini terbuka, sehingga para penonton langsung masuk ke sana dan membuat sedikit keributan kepadanya, yang mana hal itu jelas membuat Brian harus mengamankan si artis dari kejadian tersebut, karena faktanya ada seseorang yang ingin menikam si artis, namun Brian dengan cepat langsung mengamankan dan membawanya dari sana. You should think about coming with us. You still got... So your daughter wants to be a singer. Can sing. You'll give her the coaching she needs, and the fee is on me. Keesokan harinya, sesuai janji dari sang putri, kini dia pun sudah berada di restoran untuk menunggu kedatangan putrinya. Raspberry banana milkshake, extra chip. The Impressionist Museum, the Picasso. Dan tujuan sang anak mengajaknya makan di sini karena dia ingin meminta izin untuk liburan ke Paris bersama temannya. Selain itu, dia juga meminta tanda tangan dari Brian agar Kim bisa pergi ke sana tanpa ada gangguan. Namun sang ayah yang memiliki banyak pengalaman sebagai agen khusus, tentunya dia sangat mengetahui betapa berbahayanya di luar sana. Oleh sebab itu, dia pun menolak memberikan izin dengan alasan karena dia sangat merasa khawatir jika ada kejadian buruk yang menimpa anaknya. The Louvre, the Impressionist Museum, the Picasso. Dan atas penolakan itu, tentunya sang ibu tak tinggal diam, di mana dia terus memintanya untuk menandatangani permintaan tersebut, sehingga terjadilah perbincangan di antara mereka, yang mana dia juga memberikan pilihan jika anaknya pergi ke Paris, maka dia juga harus ikut ke sana untuk menjaganya. Namun Kim yang memang sudah berniat untuk liburan, jelas melihat hal ini, dia pun langsung menangis dan pergi dari sana. Not comfortable putting my daughter at risk. Dan pada akhirnya dia pun harus mengalah dan memberikan izin kepadanya. Namun dengan syarat dia harus terus mengaktifkan ponselnya agar dia bisa selalu melihat keadaan Kim. When I land and every night before I go to sleep and... I'm gonna go call Amanda. You don't have to worry. That's like telling water not to be... I work for the government. You know that. Keesokan harinya, dia pun mengantarkan anaknya ke bandara yang sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Amanda. Dad, there's Amanda.
Namun di sisi lain sang ayah tetap saja kurang menerima lantaran dia sangat begitu khawatir kepada anaknya. Akan tetapi sang ibu yang keras kepala dan kekeh membela anaknya, akhirnya dia mau tak mau harus menerimanya. Didn't come for weeks at a time. For a knock on the Girls. Yeah. Singkat cerita, setelah Kim tiba di Paris, di situ dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Peter, di mana Kim meminta kepadanya untuk memoto Kim bersama Amanda. Selain itu, si Peter juga meminta kepada mereka untuk satu taksi bersamanya, lantaran mereka ini menuju lokasi yang sama bersama Peter. Setelah tiba di hotel, dia pun pamit kepada mereka, sedangkan mereka kini mulai memasuki hotel tersebut. There is a party tonight at school. Want to come? Sure, yeah. Di sisi lain, Brian terus menghubungi Kim untuk memastikan keadaannya di sana. Namun sial, saat itu Kim tidak menerima panggilan tersebut karena dia sedang asik berjoget mendengarkan lagu. Your French guys are amazing. She's 17. She's Dan Brian yang terus-menerus menghubungi Kim, akhirnya dia pun mengangkat telepon ayahnya dan pergi ke ruangan lain. Well, of course, if I'd had the number where you were staying. Ketika mereka sedang berbincang, tak lama kemudian ada dua pria tak dikenal yang masuk ke ruangan mereka, di mana mereka berdua langsung melumpuhkan Amanda sehingga membuat Kim sangat merasa ketakutan saat itu. Did you meet anyone on the plane? Sedangkan Brian yang sudah mengira akan terjadi seperti ini, dia pun langsung merekam percakapannya untuk dijadikan sebagai bukti. Selain itu, dia juga meminta kepada Kim untuk bersembunyi di bawah kasur agar dia aman. Namun tiba-tiba, Did he know where you were staying? Get under the bed. Tell me when you're there. Leave the phone on the floor. Concentrate. Put the phone closer so I can hear. ketika anaknya ditangkap, di situ Kim pun langsung meneriaki ciri-ciri mereka. Dan saat mereka mengambil ponselnya, Brian pun memberikan sedikit ancaman agar mereka melepaskan Kim. Dan jika tidak, maka Brian akan meneror dan menghabisi mereka semua tanpa belas kasihan sedikit pun. Setelah itu, dia pun menghampiri Lenore dan menanyakan tentang biodata suaminya. Selain itu, dia pun mencoba mencari petunjuk dengan memasuki kamar anaknya. The apartment, then she was taken. Oh, God. Sehingga tak lama, tim analisnya mengatakan bahwa dia sudah menemukan ciri-ciri si pelaku, yang faktanya mereka merupakan pelaku sindikat perdagangan wanita yang sudah lama dicari oleh pihak kepolisian di sana. Tak hanya itu, para korban pun dibuat kecanduan narkoba dan dijadikan pelacur untuk hawa nafsu mereka. Dan menurut informasi yang didapat, bahwa orang yang disebutkan Kim sebelumnya adalah seorang pria yang bernama Marco. Sementara untuk tato yang ada di tangannya merupakan tanda pengenal untuk kelompok mereka. Sedangkan si ibu yang sedari awal keras kepala, dia pun tak bisa berbuat apa-apa setelah mendengar kabar tersebut. Trafficking in women. Dan dengan pesawat yang dipesan suami barunya, dia pun dengan cepat menuju hotel tempat anaknya menginap, dengan tujuan agar dia bisa mencari petunjuk untuk mengarahkannya kepada si pelaku. Ketika dia sampai di sana, dia langsung menganalisa TKP dan kronologi tentang kejadiannya. Di tempat itu juga dia menemukan sebuah benang baju milik si pelaku yang terselip di serpihan kaca. Selain itu, dia juga mendapatkan ponsel Kim yang sudah dihancurkan oleh mereka. Dan dia juga mengambil memorinya untuk mencari petunjuk lain. Dan sedikit informasi, dengan pengalamannya di agen khusus, dia mampu melihat semua kejadian tersebut dengan sangat detail dan terperinci, di mana dia menemukan wajah Peter saat dia memoto Kim dan Amanda. Brian yang merasa bahwa dia salah satu di antara mereka, dia pun langsung pergi ke bandara untuk menyelidikinya.
Dan faktanya si Peter ini merupakan salah satu pelaku yang berperan sebagai umpan dengan tujuan untuk mengetahui tentang hotel mana yang akan disinggahi oleh si korban. Dan dengan sedikit pukulan dan ancaman, dia pun langsung menyeretnya untuk menceritakan semuanya. Namun di situ dia berhasil lolos karena ada satu temannya yang menghentikan Brian saat itu juga. Setelah dia mengejarnya cukup jauh, sialnya Peter harus tewas karena dia ditabrak oleh sebuah truk yang melintas. Dan setelah kehilangan satu-satunya petunjuk, dia pun menemui teman lamanya yang bermajian. Sedikit informasi bahwa dia ini merupakan teman lama Brian yang sekarang dia bekerja di kepolisian Paris. Albanian Stoker. Dan menurut informasi yang dia tahu bahwa para pelaku tersebut berasal dari Albania, yang mana para pelaku itu juga dikenal sebagai satu kelompok yang sangat berbahaya, sehingga dengan itu membuat para kepolisian di sana pun sedikit kesusahan untuk menangkap mereka. Dan dia juga menyarankan kepadanya untuk pulang saja ke rumah dan tidak membuat keributan di kota ini. Namun karena Brian tak ingin diatur, dia pun mengirimkan satu anak buahnya untuk membuntuti Brian. Dan dengan informasi dari temannya itu, kini dia pun pergi ke tempat bisnis dari kelompok tersebut, di mana tempat itu merupakan tempat penjualan wanita bagi para lelaki hidung belang. Dan tak lupa dia juga ditemani oleh seorang penerjemah dari Albania. Kemudian dia pun memintanya untuk tetap tinggal di mobil, sedangkan dirinya akan menghampiri seorang wanita untuk meminta petunjuk. Tak lama kemudian Brian dihampiri oleh seorang pria yang langsung menegurnya karena dia terlihat hanya mempermainkan wanita tersebut. Namun tak disangka ketika dia hampir saja dipukul, di situ Brian dengan diam-diam menempelkan sebuah mikrofon ke dalam bajunya. Dan dengan bantuan si penerjemah, dia pun memintanya untuk menerjemahkan tentang semua yang dikatakan oleh pria itu. Sehingga ketika pria itu mengatakan sebuah lokasi, di situ dia juga mengatakan kepada bosnya bahwa ada barang baru yang sudah siap dijual. Sesampainya di sana, Brian kemudian menyamar menjadi bagian dari salah satu pembeli, yang mana tempat konstruksi tersebut mereka jadikan sebagai tempat prostitusi. Saat dia masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya ketika dia melihat anaknya sudah lemas tak berdaya karena mendapat hantaman rudal yang cukup besar. Tak tega melihatnya, dia pun langsung membawa Kim dari sana untuk pergi. Namun tiba-tiba datanglah para penjaga yang langsung menghabisi Brian, sehingga di sana terjadilah aksi pukul-memukul di antara mereka. Sementara itu, Jen sendiri ternyata mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh Brian. Oleh sebab itu, dia memintanya untuk pulang ke Amerika dan tidak membuat kekacauan di kota ini. Namun Brian dengan tegas mengatakan bahwa dia akan tetap ada di sini hingga anaknya berhasil ditemukan. You didn't really think I was going to come down there, did you? What does he have the French government for best? Oh, he doesn't cut it anymore, Jean-Claude. Wanted to arrest you, I convinced him to... I'm trying to beat the state. I'm trying to save my daughter. There was a trailer, not a building. Singkat cerita, setelah gadis yang dibawanya pulih, akhirnya dia pun menceritakan semuanya kepada Brian, yang mana dia juga mengatakan bahwa dia telah diculik oleh penjahat tersebut dan dia juga sempat bertemu dengan gadis lain, di mana si gadis itu dengan baik hatinya memberikan pakaian kepadanya, yang faktanya si gadis baik itu ternyata Kim, yakni anaknya Brian. She's my daughter.
Setelah mendengar informasi itu, dia pun datang ke sana dan menyamar sebagai anak buah dari Jian, yang ternyata para sindikat itu selalu membayar iuran kepada pihak kepolisian agar bisnis yang dijalankan mereka tetap aman. Saat dia bertemu dengan si pelaku, dia pun langsung menanyakan tentang seorang pria yang bernama Marco. We have you under satellite surveillance. 20 told Marco is in charge. Kidnapping, prostitution, take your pick. Well, for a year. Di tempat itu juga dia memberikan sebuah kertas yang bertuliskan semoga beruntung dengan menggunakan kata dari bahasa Albania. Sehingga ketika si pelaku mengucapkannya, di situ Brian langsung memastikan bahwa dialah pelaku yang telah menculik anaknya. Dan pada akhirnya kembali terjadi aksi baku hantam yang jelas-jelas pasti akan dimenangkan oleh Brian. Good luck. Ketika dia masuk ke suatu kamar, di sana Brian menemukan Amanda yang sudah terbaring tak berdaya, yang mana diketahui bahwa Amanda mengalami overdosis hingga tewas. Setelah memberikan ancaman, akhirnya si pelaku mengatakan bahwa orang di balik semua ini adalah seorang pria bernama Patrick Sinclair, di mana orang itulah merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan anaknya, yakni Kim. Like pulling fingernails, acid drips on. To give me what I need, or this switch will stay on. What? I don't know! No! Please! Dan untuk menanyakan orang tersebut, dia pun menghampiri Jen yang kebetulan sedang makan malam bersama istrinya. Namun di situ Jen malah menodongkan pistol kepada Brian agar dirinya mau menyerahkan diri. Akan tetapi pelurunya sudah kosong melompong karena sebelumnya dia telah mengambilnya sebelum makan malam. As a matter of fact, I did. Over in the 10th arrondissement. This is not the time or place, Brian. Who is Patrice Sinclair? I don't know. Dan karena dia tidak ingin bicara, akhirnya Brian pun terpaksa harus memberikan ancaman dengan menembak istrinya. Setelah mengetahui wajah dan lokasinya, dia pun dengan cepat pergi ke sana untuk menghabisi Patrick. Dan sedikit informasi bahwa si Patrick ini merupakan seorang pria yang sangat kaya dan memiliki banyak koneksi dengan orang-orang penting. Namun jelas dengan pengalaman Brian saat di militer, hal itu tidak membuat Brian gentar sedikit pun. Di tempat itu juga dia menyamar menjadi seorang tamu penting agar dia bisa bertemu langsung dengan Patrick. Dan ketika dia tiba di sebuah kamar, betapa terkejutnya dia ketika melihat tempat tersebut yang selalu dijadikan sebagai tempat pelelangan para wanita. Sehingga ketika gadis lain maju di situ, Brian sangat amat merasa kesal karena gadis tersebut adalah anaknya, yakni Kim. Namun tiba-tiba ketika dia sadar, di situ dia sudah diikat oleh mereka di sebuah pipa. Selain itu, Patrick mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah sebuah bisnis dan dia juga meminta kepada anak buahnya untuk membunuh Brian saat itu juga. Setelah anak buahnya tewas, dia pun menghampiri Patrick dan menanyakan tentang kemana Kim akan dibawa. Setelah dia berhasil menaiki kapal tersebut, dia pun langsung menghabisi para penjaga saat itu juga. Ketika dia masuk ke suatu ruangan, di situ sudah ada Kim yang tengah disandra oleh seorang pria tua. Namun tiba-tiba I've got everything I need. I love you, Dad. Love you too.
Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Brian pun mengajaknya untuk bersilaturahmi kepada si artis, di mana dia akan dibimbing, dibina, dan diajarkan untuk menjadi seorang penyanyi di acara hajatan.